Cerita berlanjut di saat Gu Changge berkeliling kota. Di perjalanan itu, Kyuhan pun bercerita tentang adiknya Lin Tian. "Saudara yang tidak berguna, kenapa kau bilang begitu soal dirinya?" tanya Gu Changge menanggapi cerita Kyuhan. "Semua orang setuju akan hal itu. Dia tidak punya cukup kemampuan dalam kultivasi, bahkan dia tidak lahir dalam status keluarga yang tinggi. Meski begitu, aku ingin tetap melindunginya. Tapi pada akhirnya tak banyak yang bisa kulakukan. Anak yang malang, tapi dia cukup beruntung juga bisa memiliki kakak perempuan cantik yang sangat peduli dan bersedia melindunginya. Tidak juga. Sebenarnya Lin Tian adalah orang yang cukup bertanggung jawab. Belakangan ini saja dia sangat berusaha dalam kultivasinya." "Oh, jadi dia fokus pada kultivasinya baru-baru ini. Bocah tak berguna berubah dalam semalam. Antara orang kuat memandu dia atau dia terlahir kembali?" tanya Gu Changge dalam benaknya. "Ya, pada akhirnya dia berhasil menerobos kultivasinya yang tidak ada kemajuan. Dia juga menunjukkan kemampuannya dalam alkimia. Bahkan dia pernah menunjukkan kesalahan yang dibuat tetua. Fakta bahwa dia bisa berubah itu artinya kau telah berhasil dalam membimbingnya. Walaupun sikapmu sedikit kasar padanya, tapi kau ingin yang terbaik untuknya, bukan?" "Apa dia sedang menghiburku? Aku tak menyangka Tuan Muda bisa sangat memahamiku. Normalnya Lin Tian saja tak paham dengan maksud tindakanku. Tapi Tuan Muda bahkan berpikir kalau aku terlalu kasar pada Lin Tian," ucap Kyuhan dalam hatinya. Sikap Lin Tian yang baru ini tentu saja bagus. Mungkin saja dia mutiara yang belum bersinar. Apalagi hanya dalam beberapa hari, ia mampu menunjukkan kesalahan tetua. Bagaimana mungkin Lin Tian adalah mutiara yang belum bersinar? Dilihat dari kemampuannya saja dia bahkan belum sampai di ranah spirit sea. Belum mencapai ranah spirit sea? Lalu bagaimana dia membuat alkimia? Apa mungkin keluarga Lin punya metode kuno untuk dipelajari olehnya? Mendengar perkataan Gu Changge, Kyuhan pun sadar akan sesuatu. Hehehe, kelihatannya Kyuhan sudah mulai curiga dengan perubahan Lin Tian. Memanen putra keberuntungan yang baru jauh lebih mudah dari bayanganku. Di saat itulah sistem muncul memberitahu, membunuh putra keberuntungan dengan 0 kill point akan mendapatkan hadiah tambahan Heavenly Method dari sistem. Heavenly Method? Menarik. Untuk saat ini Ye Chen harus tinggal di satu tempat karena sedang mencari harta untukku. Sepertinya Lin Tian akan dipanen lebih dulu. Kemudian scene beralih ke malam hari di ruangan Gu Changge berada. "Tuan Muda, aku membuatkanmu kue spiritual yang mungkin saja bisa mengisi kekosongan perutmu di malam hari," ucap Kyuhan. Mendengar suara tersebut, Su Qingge pun keluar dan berkata, "Jadi merepotkan Nona Kyuhan sampai mengantarkan makanan malam-malam. Atas nama tuanku, aku berterima kasih padamu." Tahu yang keluar bukan Gu Changge, Kyuhan pun terlihat sedikit kecewa. "Baiklah kalau begitu, sisanya aku serahkan pada Nona Qingge. Aku tak ingin mengganggu istirahat Tuan Muda," ucap Kyuhan sambil pergi dari sana. "Baru pertama kali bertemu tampaknya dia jatuh hati pada Tuan Muda," kata Su Qingge dalam hatinya. Dan tiba-tiba Gu Changge pun muncul dan berkata, "Kenapa? Kau cemburu? Tuan Muda terlalu berpikiran jauh. Aku tahu sulit untuk menarik minatmu, jadi tak masalah jika aku cemburu atau tidak. Jika Tuan Muda suka, Tuan bisa membawa Nona Kyuhan ke sisimu," ucap Su Qingge yang berjalan masuk. "Dasar wanita, kapan kau akan bertingkah jujur?" Scene beralih lagi pada Kyuhan yang tengah berjalan sendirian. "Kakak," ucap Lin Tian yang tiba-tiba muncul. "Lin Tian, ngapain kau di sini? Sudah larut malam. Kakak habis dari mana? Apa kakak bertemu dengan tuan mudaku?" Mendengar itu, Kyuhan pun terlihat sedikit kesal. "Itu bukan urusanmu, kultivasi saja sana yang benar," ucap Kyuhan sambil berjalan pergi. "Lin Kyuhan,"
teriak Lintian yang menahan tangan kakaknya. Pria bernama Gu Changge itu bukan orang yang baik. Jangan terkecoh dengan tampangnya. Omong kosong. Tuan Gu itu rendah hati, sopan dan lembut. Mana mungkin dia bukan orang baik. Ada juga kamu. Jika saja kau sedikit mirip dengannya, aku tak akan khawatir. Teriak Kyuhan sembari menjauh dari adiknya. Gimana kau bisa begitu bodoh? Apa kau buta? Kenapa akhir-akhir ini sikapmu menjadi aneh? Sekalipun tuanku bukan orang yang baik, memang niat buruk apa yang akan dia lakukan padaku? Lebih baik kamu ngaca dulu sana. Teriak Kyuhan yang pergi dari sana. Bocah itu, semenjak kultivasinya jadi lebih kuat, emosinya pun semakin meningkat. Aku bahkan sampai lupa menanyakan dari mana dia belajar alkimia. Sebelumnya aku harus memaksanya dalam berlatih, tapi sekarang dia sering menghilang beberapa waktu. Apa mungkin seorang ahli mengajarinya? Atau jangan-jangan? Kemudian sistem pun muncul di hadapan Gu Changge. Kyuhan mulai memiliki keraguan terhadap perubahan sikap Lintian. Poin kilak Lintian berkurang 50 dan poin kilak House bertambah 250. Bagus, semua berjalan sesuai rencanaku. Kupikir Lintian tak akan tahan lagi dan akan segera menyerangku. Scene beralih lagi pada Lintian yang berada di tengah hutan. Sebenarnya rencanaku adalah menunggu kesempatan untuk dekat dengan Su Qingge sebelum menghabisimu. Tapi kau, Gu Changge, kau sudah merusak hubungan antara Lin Kyuhan dengan tubuh ini. Kenapa kau sangat terobsesi denganku? Itu membuat moodku menjadi rusak. Karena kau sangat ingin mati, aku akan membantumu. Akan kugunakan 99 dupa yang direndam dalam esensi darah beracun. Ditambah 3 jenis lilin binatang buas. Dengan mengorbankan 15 tahun umurku, akan kupinjam kekuatan langit dan bumi. Ambil nyawanya dan hancurkan jiwanya. Extraterrestrial Heavenly Curse, ucap Lintian sembari mengeluarkan teknik miliknya. Beberapa arwah pun langsung keluar dari lingkaran yang dibuat Lintian. Arwah-arwah itu pun melesat mencari Gu Changge. Sementara itu Lintian yang kelelahan akibat menggunakan teknik tersebut pun berkata, "Seperti yang kukira, saat ini sangat sulit untukku mengeluarkan mantra semacam itu. Bagaimanapun aku sudah menggunakan 15 tahun umurku pada teknik itu. Bahkan meski dia beruntung bisa selamat, pikirannya takkan sanggup menerimanya. Inilah yang kau dapat jika berani menyentuh barang milik sang raja pembunuh dewa." Pada saat yang sama di sebuah ruangan, dengan tenang Gu Changge perlahan membuka matanya. Samar-samar dia merasakan teknik Lintian yang semakin mendekat. Sesuai yang kuperkirakan, teknik miliknya mirip seperti Demon Breath. Tapi ini adalah Extraterrestrial Heavenly Curse. Dengan ranah kultivasinya sekarang, seberapa kuat yang bisa dia keluarkan? Pikirnya dalam hati sambil mengeluarkan iblis raksasa. Dengan cepat iblis Gu Changge pun menembus teknik Lintian dan mencengkeram intinya. Arwah-arwah yang menutupinya pun langsung hancur seketika. Di saat itulah Lintian menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. "Apa? Tuan muda, aura ini asalnya dari kediaman keluarga Lin," kata orang-orang yang merasakan ledakan aura teknik Lintian. Di waktu yang sama di sebuah rumah, terlihat Lintian yang sedang terluka parah karena teknik miliknya berhasil dibalikan Gu Changge. Tidak kusangka, demonic spell seperti ini dapat membuat roh primordialku berkembang, bahkan juga menambah masa hidupku, ucapnya dalam hati sembari memegang inti dari teknik Lintian. Kemudian sistem pun muncul. Masa hidup Lintian berkurang drastis. Poin kilaknya berkurang 150. Poin takdir Host meningkat 750.
Aku bahkan belum melakukan apapun, tapi dia memberiku hadiah yang luar biasa. Dengan begini sama saja dia menghancurkan dirinya sendiri. Putra keberuntungan baru ini benar-benar bekerja dengan baik, ucapnya sambil memakan inti teknik Lintian. Lalu tiba-tiba dia pun mendengar suara Pak Ming. Budak tua ini tidak mampu melindungi tuannya. Tolong berikan hukuman. Ada apa ini? Tanya Gu Changge sambil membuka pintu. Maaf, kami lalai dalam mengawasi situasi, kata orang-orang yang tertunduk merasa bersalah. Apa tuan baik-baik saja? Tanya Su Qingge. Bukan masalah, mantra rendahan seperti ini takkan bisa melukaiku. Tapi aku ingin tahu siapa yang bisa menggunakan metode seperti itu di dunia bawah. Jika mantra itu dihancurkan, maka orang yang mengirim pasti akan terkena dampaknya. Itu benar, kami akan mengerahkan seluruh pasukan untuk menyelidiki dan mencari pelakunya, ucap Pak Ming dan ayah Qiuhan. Kemudian Xin beralih ke rumah Lintian. Tian, cepatlah keluar, ada kejadian besar malam ini. Kepala keluarga memanggil semua anggota untuk mendiskusikannya, ucap Qiuhan sembari menggedor pintu. Mendengar itu Lintian yang sedang sekarat berkata dalam hatinya, bagaimana ini? Sekarang intiku terluka, bahkan aku tak mampu berjalan. Jika orang lain melihatku maka semuanya akan tahu kalau akulah yang melakukan sesuatu pada Gu Changge. Apa aku sang raja yang terhormat akan berakhir seperti ini? Tian, cepat buka pintunya. Kalau kau masih tidak menjawab aku akan masuk. Mendengar kakaknya yang terus berteriak, Lintian pun terpikir sebuah ide untuk memalsukan kematiannya sendiri. Sejak awal tubuh Lintian sudah menjadi milikku. Selama jantungnya rusak, maka dia akan kehilangan vitalitasnya. Para kultivator di bawah Rana Silking takkan mampu menyadarinya. Aku hanya harus menunggu sampai masalah ini selesai. Di saat itulah aku akan kembali bangkit menggunakan metode Secret Soul dan bersembunyi dari semua orang. Gu Changge, akan kubalas kau lain waktu, ucapnya dalam hati sembari menghancurkan jantungnya sendiri. Mendengar suara rintihan adiknya, Qiuhan langsung mendobrak pintu. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat Lintian sudah mati bersimbah darah. Esok harinya di kediaman keluarga Lin, seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di sana. Tuan, budak tua ini belum cukup disiplin. Kuharap Tuan bersedia menghukumku. Apa kalian menemukannya? Tuanku, orang itu telah ditemukan. Tapi, ucap Pak Ming yang berhenti di tengah perkataannya. Di saat yang sama, semua orang tertunduk diam. Melihat itu Gu Changge pun bertanya, oh, ada apa ini? Ayah Qiuhan pun memberanikan diri untuk bicara. Dia adalah anak dari keluargaku bernama Lintian. Dia termasuk orang yang kurang disukai. Tapi saat kami menemukannya, dia sudah mati berlumuran darah. Sudah mati? Maafkan atas kurangnya kedisiplinanku. Tolong hukum saya. Lintian telah membuat malu nama keluarga kami dengan mencelakai Anda. Tolong beri kami hukuman, kata ayah Qiuhan yang tertunduk bersama dengan seluruh anggota keluarga lainnya. Bagaimanapun juga dia masih putra keberuntungan. Jadi kenapa dia bunuh diri sebelum membunuh penjahat sepertiku? Bodoh sekali. Dan juga kenapa tak ada notifikasi apapun soal kematiannya? Itu artinya Lintian pasti masih hidup. Apa dia memalsukan kematiannya? Tapi dengan jiwamu yang lemah itu, kau tidak akan mampu menahan guncangan angin antara surga dan bumi. Jadi mau lari kemana kau? Kata Gu Changge dalam hatinya. Melihat Gu Changge yang hanya diam tak memberi jawaban, semua orang mulai khawatir. Lintian sialan, dasar tak berguna. Dia memang tidak berguna. Jika Tuan Muda menyalahkan dia akan masalah ini,
maka seluruh keluarga kita akan menanggung akibatnya. Kukira Lin Tian sudah berubah. Tapi kenapa dia tiba-tiba melakukan perbuatan jahat seperti itu tanpa memperdulikan keluarganya seperti ini? Lin Tian, karena perbuatanmu kau akan menghancurkan keluarga Lin, kata orang-orang dalam hatinya karena ketakutan akan diamnya Gu Changge. Di saat itulah jiwa Su Qingge yang lain muncul dan berkata, seperti inilah yang namanya kekuatan. Gu Changge belum melakukan apapun, tapi seluruh keluarga Lin sudah jatuh dalam ketakutan karena masalah Lin Tian. Kemudian sistem pun muncul di hadapan Gu Changge. Lin Tian telah diasingkan oleh seluruh keluarganya. Dia kehilangan 100 poin kilat dan host mendapatkan 500 poin takdir. Karena aksinya tersebut, Lin Tian memberiku poin takdir yang sangat banyak. Itu bagus. Dia pasti tak punya banyak poin lagi. Kemungkinan yang tersisa darinya mungkin cuma ikatannya dengan Qiuhan, pikir Gu Changge setelah melihat jendela sistem. Tuan muda, tolong hukumlah hambamu yang renta ini. Lin Tian sudah melakukan perbuatan yang kurang ajar. Saya sangat malu untuk menatap wajah Anda. Sambil mengangkat tangan, Gu Changge pun berkata, ada sesuatu yang aneh di sini. Nona Qiuhan sudah memberitahuku tentang Lin Tian. Aku tak percaya kalau bocah seperti dia mencoba membunuhku. Di dunia atas sangat jarang ditemukan ada yang menggunakan teknik rahasia untuk mengambil alih jiwa seseorang dan mengendalikan tubuhnya. Karena masalah ini hanya disebabkan oleh Lin Tian, jadi kupikir keluarga Lin tidak ada sangkut pautnya. Aku ini adalah pemimpin yang adil. Demi Pak Ming yang sudah mengikutiku bertahun-tahun, mulai sekarang masalah ini akan kuanggap sudah selesai. Mendengar itu semua orang sangat lega dan sangat berterima kasih atas kebaikan Gu Changge. Terima kasih Tuan Muda. Saya akan segera menyelidiki masalah ini dan menjelaskannya pada Anda. Kalau begitu kalian semua boleh pergi. Pastikan tubuh Lin Tian tidak dikremasi atau dikubur. Baik Tuan Muda, kata semua orang. Pada akhirnya putra keberuntungan ini masih belum bisa dipanen. Aku harus menunggunya sampai dia dibangkitkan. Di saat semua orang hendak pergi, Gu Changge pun memanggil Qiuhan. Nona Qiuhan, aku sedang bosan, jadi bisakah kau besok membawaku jalan-jalan? Tentu saja bisa. Jika Tuan Muda yang meminta, saya akan selalu menyanggupinya. Mendengar itu Gu Changge pun berkata dalam hatinya, seingatku sistem sudah menyebutkan kalau seorang wanita yang punya hubungan dengan putra keberuntungan mematuhiku, maka dia akan mendapatkan poin takdir karena diriku. Dengan 200 poin keberuntungan dan sedikit usaha, seharusnya tak sulit untuk membuat Qiuhan jatuh cinta padaku. Aku penasaran, apa dia akan menjadi seperti Su Qingge yang secara tidak sadar meningkatkan poin keberuntungannya dan juga diriku di saat yang sama? Atau itu adalah karakteristik khusus dirinya? Bagaimanapun untuk sementara waktu Lin Qiuhan harus berada di sisiku supaya aku bisa menyelidikinya.